Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memberikan lagi satu ilmu ya dari tafsir surah Al-Kautsar ya, yang ini sudah pada hafal pasti, insyaallah semua kaum muslimin hafal. Kenapa? Ya karena ini surat paling pendek dan ayatnya juga pendek. Jumlah suratnya cuma 3 ayat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita dalami, pelajari ya, tadaburi, maka akan memiliki pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana surah Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad. Al-Kautsar itu asal dari katsir ya, artinya banyak, kenikmatan yang sangat banyak. Al-Kautsar sendiri adalah salah satu nama sungai di surga. Sungai di surga ada yang namanya sungai Al-Kautsar. Kemudian juga telaga di padang mahsyar, yaitu telaga Rasulullah, itu juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Kenapa telaga Rasulullah disebut telaga Al-Kautsar? Karena memang airnya itu bersumber dari sungai Al-Kautsar yang dari surga itu. Kemudian artinya ya adalah tadi katsir, banyak ya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Demikian terjemahnya. Ya. Kalau kita telaah dari segi tafsirnya, ya, Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada Nabi Muhammad, ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Kemudian Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran yang mulia, ya. Dan begitu banyak lagi kenikmatan yang lainnya. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur atas berbagai macam nikmat yang banyak itu dari Tuhannya, maka kata Allah, bukti syukurnya itu adalah fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau sholat karena Tuhanmu. Dan menurut para mufassir, sholat itu merupakan ibadah fisik yang paling baik. Jadi ibadah fisik yang paling baik itu adalah sholat, karena sholat yang disebut oleh Allah sebagai bentuk syukur seorang hamba manusia kepada Allah. Sedangkan wanhar, berkorban, itu adalah ibadah harta yang paling baik. Kenapa ibadah harta yang paling baik? Ya yang namanya kurban itu minimal ya harus menyembelih seekor kambing. Tidak bisa diganti dengan kelinci gitu ya, ayam, itu nggak bisa. Maka dari itu berkorban merupakan ibadah harta yang paling baik karena memang nilainya besar. Seekor kambing itu bisa paling murahnya 3 juta. Sedangkan kalau sedekah biasa ya bisa kita 100.000, 50.000, 1.000 bahkan juga bisa. Tapi kalau kurban itu tidak bisa. Minimal itu harus menyembelih seekor kambing yang nilai harganya paling rendah ya 2 juta atau 3 juta ya, sampai ke atas. Makanya berkurban merupakan ibadah harta yang paling baik. Sholat adalah ibadah fisik yang paling baik. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Lalu di penghujung surat ini Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang paling terputus. Dia yang terputus. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul, bahwasanya di kalangan bangsa Arab ya, pada waktu itu Rasulullah SAW, putra-putra Rasulullah yang laki-laki itu wafat semua. Abdullah, Qasim, Ibrahim itu wafat. Sehingga orang-orang musyrikin Mekah, kafirin Mekah itu mengejek kepada Rasul dengan kata-kata bater. Bater itu adalah terputus. Jadi Rasulullah itu sudah nggak punya generasi gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau anak perempuan itu bukan penerus generasi. Ya? Yang penerus generasi itu adalah anak laki-laki. Sehingga kalau sudah anak laki-laki sudah tidak ada karena meninggal misalnya atau nggak punya anak laki-laki, maka dikatakan nggak punya keturunan.
Sehingga mereka mengatakan Muhammad telah terputus. Itu ya, diejek, Nabi Muhammad sudah terputus generasinya gitu. Padahal Rasulullah pasti punya putri-putri Rasulullah yang 4 orang itu. Ada Fatimah, ada Zainab, ya, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Ada 4 putri Rasulullah yang masih hidup, tapi mereka tidak menganggap anak perempuan itu sebagai generasi penerus. Nah, inilah masa jahiliyah, masa bodoh yang terus dibawa sampai Islam datang oleh orang kafir musyrikin Mekah. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat 3 surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu adalah orang yang membencimu, yaitu si orang kafir itu yang terputus. Mana ada orang-orang menyebut nama orang-orang kafir itu ya sekarang. Mereka terputus, tetapi Nabi Muhammad tidak terputus sampai saat ini. Nabi Muhammad masih tetap disebut namanya beberapa kali oleh umat manusia. Di dalam sholat, di dalam azan, di dalam iqomah, di dalam syahadat, seluruh orang kaum muslimin menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW setiap harinya, setiap waktunya. Sedangkan nama-nama mereka ada yang menyebut, tidak ada. Kata Allah itu begitu. Mereka yang terputus dan engkau tetap tidak terputus sampai hari kiamat, namamu akan tetap agung, akan disebut oleh umatmu di seluruh dunia ini. Inilah makna dari inna syani'aka huwal abtar. Kesimpulannya adalah bahwasanya sebagai bentuk bersyukur kita atas nikmat yang banyak dari Allah, maka yaitu tadi fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah jika engkau diberikan keluasan harta, berkorbanlah kepada Allah karena Tuhanmu juga. Karena berkorban merupakan ibadah harta yang paling baik. Minimalnya kalau tidak diberikan harta, ya minimal sholatlah. Pasti kalau diberikan, kalau masalah sholat itu semua juga mampu gitu ya. Jangan sampai sholat saja tidak, apalagi berkorban. Nah itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat dan berkorban. Itu makna tafsir dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang telah saya sampaikan, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.